Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video serial Terampil Mengajar. Kali ini topiknya berkaitan dengan perencanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Ada 4 hal yang mungkin harus kita pahami terlebih dahulu ketika kita ingin memahami perencanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran atau nanti kita singkat dengan CP, merumuskan tujuan pembelajaran atau nanti akan kita singkat dengan TP, menyusun alur tujuan pembelajaran atau kita singkat dengan ATP, dan terakhir merancang pembelajaran. Proses yang pertama yaitu memahami capaian pembelajaran. Definisi dari capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Terdapat 6 fase yang disediakan oleh pemerintah, di mana setiap fase lamanya antara 1 sampai 3 tahun. Capaian pembelajaran memiliki beberapa kekhasan. Di antaranya, yang pertama, capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf. Yang kedua, capaian pembelajaran merujuk pada teori konstruktivisme. Yang ketiga, naskah capaian pembelajaran terdiri atas rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Selanjutnya, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran? Ada 3 hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama, komponen penting dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, taksonomi pembelajaran, dan yang ketiga, alternatif cara merumuskan tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa komponen penting dari tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi yaitu kemampuan atau keterampilan yang harus ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Yang kedua, ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir 1 unit pembelajaran. Jika berkaitan dengan perumusan tujuan pembelajaran, kita tidak lepas dari taksonomi pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik atau guru merujuk pada taksonomi pembelajaran seperti taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl tahun 2001, atau merujuk pada struktur pemahaman 3N Wiggins tahun 2005, atau merujuk pada 3 sistem domain pengetahuan Marzano tahun 2000. Terdapat beberapa alternatif cara penyusunan tujuan pembelajaran. Alternatif pertama, tujuan pembelajaran dirumuskan secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Alternatif kedua, tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi dalam capaian pembelajaran. Alternatif ketiga, tujuan pembelajaran dirumuskan dengan lintas capaian pembelajaran. Setelah memahami bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, kita akan beranjak pada penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada 2 hal penting yang harus kita ketahui. Yang paling pertama adalah prinsip alur tujuan pembelajaran dan bagaimana menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Beberapa prinsip alur tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran bersifat umum. Kita menyebutnya dengan goals, bukan objectives. Yang kedua, ATP harus tuntas 1 fase. Yang ketiga, ATP dikembangkan secara kolaboratif. Yang keempat, ATP disesuaikan dengan karakteristik dan kompetensi mata pelajaran. Kelima, penyusunan ATP tidak perlu lintas fase, kecuali pada pendidikan khusus. Selanjutnya, metode penyusunan ATP harus logis. Tampilan tujuan pembelajaran diawali dengan ATP. 9. ATP dapat diberikan nomor atau huruf. 10. ATP menjelaskan 1 ATP tidak bercabang. Yang terakhir, ATP berfokus pada capaian pembelajaran. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip ATP, kita beranjak pada penyusunan tujuan pembelajaran menjadi ATP. Terdapat beberapa cara yang bisa digunakan
bersumber dari Creating Learning Materials for Open and Distance Learning, yaitu pengurutan dari yang konkret ke abstrak. Kemudian, tujuan pembelajaran juga dapat dirujuk melalui pengurutan deduktif, pengurutan dari yang mudah ke yang lebih sulit, pengurutan hierarkis, pengurutan prosedural, atau menggunakan cara scaffolding. Yang terakhir adalah bagaimana merancang pembelajaran. Dalam perancangan pembelajaran tentunya kita mengetahui ada dua produk, yaitu RPP dan juga modul ajar. Dalam kurikulum Merdeka, bentuk perancangan pembelajaran dapat berupa RPP maupun modul ajar. Beberapa komponen minimum dalam RPP kurikulum Merdeka, diantaranya yang pertama, terdapat tujuan pembelajaran yang berisi salah satu tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran untuk satu atau lebih pertemuan. Dan yang ketiga, rencana asesmen pembelajaran di awal dan akhir untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran atau TP. Kemudian modul ajar. Komponen minimum dalam modul ajar pada dasarnya sama dengan RPP. Yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang berisi salah satu dari tujuan dalam ATP. Yang kedua, langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk satu tujuan pembelajaran dalam satu atau lebih pertemuan. Yang ketiga, rencana asesmen di awal dan akhir beserta instrumennya. Kemudian yang keempat, lampiran media pembelajaran yang digunakan. Misalnya Anda menggunakan modul ajar, maka lampirkanlah modul ajar Anda atau bahan ajar Anda, ataupun Anda menggunakan link video. Silakan sertakan link video tersebut. Baik, demikian untuk video mengenai bagaimana merencanakan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Video selanjutnya akan berkaitan dengan bagaimana membuat RPP dan modul ajar. Semoga video hari ini bisa bermanfaat untuk Anda sekalian. Sampai bertemu di video serial Terampil Mengajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.